Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman, di beberapa video sebelumnya kita telah sedikit belajar tentang SAPI. Nah, mungkin untuk sedikit kita refresh, eh, SAPI itu sebenarnya sederhananya untuk membantu kita melakukan pertukaran data antar aplikasi yang berbeda. Jadi misal teman-teman membuat aplikasi Siakat yang berisi data akademik siswa, kemudian teman-teman membuat lagi sebuah sistem pembayaran SPP di mana untuk pembayaran SPP teman-teman tidak perlu lagi mendata ulang siswanya. Teman-teman bisa langsung mengambil data siswa dari sistem akademik. Nah, untuk mengambilnya itu untuk mengolah datanya teman-teman bisa menggunakan yang namanya SAPI. Nah, SAPI sendiri ini kalau kita ingat SAPI ini format datanya dalam bentuk JSON. Nah, sebelum adanya SAPI teman-teman, ketika kita ingin ketika kita ingin melakukan pertukaran data atau pengolahan data dari antar aplikasi yang berbeda, kita sebelum itu menggunakan yang namanya swap. Walaupun sampai saat ini mungkin masih digunakan, cuman lebih populer SAPI. Nah, sebelum SAPI ini populer, ada yang namanya SOAP, SOAP. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu SOAP, teman-teman. Dan mungkin nanti kita akan sedikit demo implementasi dari SOAP ini sendiri. Nah, menurut Wikipedia, kali ini saya ambil sumbernya dari Wikipedia ya. Jadi SOAP atau kepanjangannya adalah Simple Object Access Protocol, adalah standar untuk bertukar pesan yang berbasis pesan-pesan berbasis XML. Kalau API kalau CPI itu JSON, SOAP ini berbasis XML. Nah, ini melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang sama ataupun OS-nya yang berbeda menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data. Nah, di sini kita lihat ya kalau di gambar secara garis besar fungsi dari SOAP ini atau utilitas dari SOAP ini sama dengan SAPI yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Jadi yang membedakan hanyalah SAPI ini dia menggunakan JSON. Kalau SOAP dia menggunakan XML sebagai mekanisme pertukaran datanya. Nah, kemudian kalau kemarin kan JSON atau SAPI atau JSON itu kan dia punya struktur sendiri ya. SOAP ini sendiri teman-teman dia juga punya struktur tersendiri. Nah, apa itu? Apa aja nih struktur dari SOAP? Yang pertama, struktur SOAP itu ada yang namanya envelope. Envelope ini merupakan sebuah elemen yang mengidentifikasi dokumen XML sebagai sebuah pesan SOAP. Jadi kan nggak selalu nih XML itu sebagai SOAP. Nah, envelope ini dia yang akan uh, memperjelas bahwa oh dokumen XML ini tuh SOAP loh, pesan SOAP loh, seperti itu. Kemudian setelah envelope itu ada namanya header. Header ini merupakan sebuah elemen yang berisikan informasi dari pesan tersebut atau berisikan ketika XML datang, pesan XML datang ini dia berisi ini tentang apa sih, pesan apa sih, berisi tentang apa, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya body.
Body di sini merupakan elemen yang berisi panggilan dan respon informasi. Jadi setiap informasi SOAP, setiap pesan-pesan yang di SOAP, informasinya itu ada di dalam body. Kemudian ada yang namanya fault. Fault ini merupakan sebuah elemen yang berisi pesan kesalahan yang terjadi pada waktu proses SOAP itu. Nah, ini adalah struktur dari SOAP. Kemudian ini contoh struktur SOAP message. Pesan SOAP-nya itu contoh strukturnya seperti ini. Nah, ini adalah script yang merupakan representasi dari SOAP message, pesan SOAP. Nah, ini header ini dia yang akan berfungsi untuk menyimpan informasi yang berhubungan dengan proses pengiriman. Kemudian message yang akan diproses, pesan yang akan diproses berada di dalam SOAP body. Nah, dia pakai XML ya untuk yang SOAP ini. Kalau kemarin SAPI itu pakai JSON. Nah, kemudian saya akan coba sedikit untuk mendemokan bagaimana tentang SOAP ini sendiri. Bagaimana contoh implementasi sederhana SOAP. Nah, di sini saya akan coba untuk menjalankan demo. Jadi gini, saya akan ada dua server. Anggap saja di sini ada dua server, ada server A dan server B. Nah, di sini saya akan menjalankan operasi matematika, di mana di server B ini dia akan mengirimkan sebuah value, sebuah nilai, dua nilai ke server A. Contoh, saya akan mengirimkan nanti angka 10 dan angka 5 dari server B ke server A, untuk kemudian angka 10 dan angka 5 tersebut akan dilakukan operasi penjumlahan. Jadi server B ini hanya mensuplai angka 5 dan 10 kemudian ke server A, kemudian server A ini akan menjumlahkan angka tersebut, kemudian akan mengirimkan lagi hasilnya ke server B. Jadi ini seharusnya bukan server teman-teman ya, ini adalah klien. Ini adalah klien. Jadi klien B akan klien B akan mensuplai nilai angka 5 dan mensuplai angka 5 dan 10 ke server A. Kemudian server A ini akan memproses dengan cara menjumlahkan, kemudian untuk dikirim lagi hasil penjumlahannya ke server B. Oke, kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat implementasi SOAP sederhana pakai PHP, teman-teman. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah mengaktifkan ekstensi PHP SOAP di php.ini, teman-teman. Kalau saya di SAM itu saya mengaktifkannya di php.ini di sini ya. Kemudian kita cari SOAP. Nah, pastikan di ekstensi SOAP ini tidak ada tanda semikolon. Jadi kalau ada tanda semikolon dihapus saja. Oke. Nah, setelah ekstensi SOAP itu sudah diaktifkan, kemudian saya akan menggunakan sebuah library dengan yang namanya new SOAP. Nanti saya akan saya akan sertakan link dari project library ini di deskripsi.
Nanti teman-teman tinggal download aja. Nah, setelah download di sini saya simpan di htdocs kebetulan. Saya simpan di htdocs seperti ini bentuk filenya. Setelah itu saya ekstrak sehingga jadi seperti ini foldernya. Kemudian kalau kita masuk ke foldernya teman-teman akan ada dua folder, lib dan sampel. Nah, yang folder lib ini nanti teman-teman copy dan paste di project teman-teman. Di sini saya di project saya PHP Swap, saya paste di sini. Nah, kebetulan saya udah melakukan percobaan tadi untuk implementasi PHP Swap ini. Nah, sekarang kita masuk ke VS Code text editor kita. Di sini saya udah buat dua file, client dan server. Client ini yang akan mensupply angka yang akan ditambahkan. Kemudian server ini yang akan memproses angka yang sudah dikirim oleh klien. Nah, kita akan bedah source code-nya. Yang pertama server. Untuk file server.php, kita require dulu, kita panggil dulu, includekan dulu file basic class new swap. Di class lib ini ada namanya kelas newswap.php. Nah, ini kita includekan dulu. Kemudian kita register, kita buat objeknya, buat objek swap server. Kemudian kita registrasi metode untuk proses penjumlahan. Jadi kita mendaftarkan dulu metode atau fungsi yang digunakan untuk proses penjumlahan itu, teman-teman. Nah, misal nih kita metodenya itu seperti ini. Metode untuk penjumlahan, jumlahkan dengan parameter x dan y. Nah, ini saya registrkan di sini, jumlahkan. Nah, kemudian kita berikan respon service. Nah, setelah itu kita berpindah ke file client.php. Di file client.php ini kita require juga, kita inputkan dulu new swap-nya. Kemudian kita inisialisasi angka yang akan dilakukan operasi penjumlahan, yakni angka 10 dan angka 25, variabel bilangan 1 angkanya 10, variabel bilangan 2 angkanya 25. Kemudian kita panggil newswap client-nya, kita buat objeknya. Nah, di newswap client ini ada parameter, teman-teman. Parameternya adalah URL dari server.php, teman-teman, file server. Nah, karena konsepnya tadi itu ya dua komputer, jadi ini saya panggil URL-nya localhost karena saya cuma implementasi di satu komputer aja. Nah, kemudian kita buat variable result, kemudian kita call metodenya, kemudian beserta dengan variabelnya, parameternya, x-nya bil 1, y-nya bil 2. Jadi 10 tambah 25. Hasilnya 35. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita masuk ke Chrome. Nah, client.php. Nah, setelah hasil penjumlahan 10 dan 25 adalah 35. Nah, kalau kita coba inspect format tampilan swapnya, inspect, kemudian di elements, di tab elements ini, body. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya,
Ini adalah tampilan swapnya teman-teman. Envelope, kemudian body, swap badinya di sini. Kemudian yang dipanggil adalah metode jumlahkan. Nah, ini adalah konten swapnya pakai basis XML. Nah, misal nih kita nggak ingin ada operasi penjumlahan aja, kita ingin ada operasi pengurangan. Ya, kalau tadi 10 dengan 25, sekarang pengurangannya adalah 25 dikurangi 10. Bisa, tinggal kita kembali ke server. Oke ya, kita buat lagi detail isi metode pengurangan. Kemudian kita buat function pengurangan $x $y. Kemudian kita return $x dikurangi $y. Nah, setelah itu kita register server, register pengurangan. Nah, setelah selesai, kita kembali lagi ke klien, kemudian kita call. Kita copy saja ini, copy, paste. Nah, build-nya tinggal diganti. X-nya build 2, Y-nya build 1. Nah, kemudian kita BR di sini hijau, BR hasil pengurangan build 2 dan build 1. Oh, ini hasil 2, kita 2 kan. Yalah, berapa gitu. Akhirnya 25,10 15. Kita save. Dan kita coba jalankan lagi. Kita tutup. Nah, oh, 5. Ada yang salah teman-teman. Oh, ini masih manggil jumlahkan. Kita ubah menjadi pengurangan. Save. Kita refresh. Nah, hasil pengurangan 25 dan 10 dan 15, hasil penjumlahan 10 dan 25 adalah 35. Nah, oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk implementasi swap sederhananya dengan PHP. Memang untuk saat ini yang lebih banyak dipakai itu REST API ya, karena kemudahan dari segi pembacaan datanya, kemudian dari segi efektivitas kodenya. REST API lebih banyak digunakan daripada swap. Namun ini tidak masalah. Yang penting teman-teman tahu kalau sebelum ada REST API yang paling banyak yang sering dipakai itu adalah swap. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat belajar teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.